Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Muhammad di channel YouTube saya NM Auto. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana caranya kopling atau clutch pada sebuah kendaraan roda 4 ataupun mobil bekerja. Oke, sebelum saya lanjut, supaya channel saya lebih berkembang, mohon bantuan like, comment, and subscribe-nya juga ya dari teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, clutch itu ataupun kopling itu berfungsi untuk meneruskan dan memutuskan putaran dari mesin menuju komponen-komponen yang membutuhkan. Di sini komponen yang membutuhkannya itu adalah transmisi ataupun transaksel untuk penggerak roda depan. Ya, kalau untuk transmisi itu untuk penggerak roda belakang. Oke, kopling juga terdiri dari beberapa jenis ya. Berdasarkan jumlahnya, ada kopling tunggal seperti yang bisa kita lihat di sini. Dia itu kanvas koplingnya itu hanya satu ya. Sedangkan di tipe-tipe kendaraan lain ada yang majemuk dan juga ada yang basah dan kering. Oke, kita lanjut ya. Fungsi pemutusan dan penghubungan itu adalah untuk apa? Untuk menyesuaikan kebutuhan pemindahan transmisi atau pemindahan dan perubahan kecepatan. Di kopling ini, ya, sekarang kita menginjak ke komponen-komponennya. Komponen yang terdapat pada kopling ini bisa kita lihat pertama ada yang namanya flywheel ya. Flywheel itu fungsinya dia itu di sini untuk menambah momen dalam pergerakan mesin ini ya, menambah momennya, dimana daya dari sini akan sebagian disimpan di sini, sebagian besar, dan akan meningkatkan daya di mesin itu sendiri. Oke, kemudian ada clutch disc ataupun kanvas koplingnya yang warna kuning ini posisinya. Kemudian ada pressure plate, istilah bengkelnya itu the groupnya ya, ataupun ring mataharinya. Kemudian ada release lever ya, ada release lever atau diafragma, istilah bengkelnya juga berbeda lagi. Di tempat saya itu nyebutnya itu kuku maungnya ya. Oke. Kemudian ada juga release bearing di sini, release bearing ataupun lahar pembebas. Dan satu lagi tak lupa di bagian dalam sini ada juga kendaraan yang memakai pilot bearing yang menempel di bagian flywheel ini. Oke. Selanjutnya ada juga yang disebut release fork ataupun garpu pembebas ya. Nah, hingga berakhir komponen kopling itu di bagian clutch shaft. Kalau untuk di sistem kopling di sini ya, clutch shaft ini nama lainnya juga disebut input shaft untuk di transmisi, karena dia tuh dasar dari putaran itu dari mulai di kopling di sini. Oke, kita lanjut. Di kopling juga terdapat beberapa jenis penggerak ataupun pembebas dari bagian release bearing ini. Ada tipe yang menggunakan sistem hidrolik seperti ini, penggerak hidrolik. Ada juga penggerak mekanik. Ya, kebetulan di sini contohnya itu untuk penggerak yang hidrolik terlebih dahulu. Oke, di penggerak hidrolik di sini akan ditambahkan dengan yang namanya pertama release silinder ya, release silinder ataupun silinder pembebas. Oke, silinder pembebas. Kemudian selain ada silinder pembebas, karena sistem ini sistem hidrolik, dimungkinkan adanya gelembung udara di salurannya, maka untuk pembuangannya ada yang disebut dengan air bladder screw untuk ngebleedingnya ya, atau istilah bengkelnya itu angin palsunya ya. Di dalam sini untuk membuang angin palsunya menggunakan air bladder screw ini atau board nipple istilahnya. Hingga selanjutnya di bagian sini ya, ada bagian master silindernya hingga ke reservoir tanknya. Oke. Dan berakhirnya di sini itu ke clutch pedal ataupun pedal kopling. Bagaimana cara kerjanya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lihat.
ketika koplingnya itu pedalnya diinjak, maka di bagian master silinder ini akan dipompakan cairan menuju selang bertekanan ini ya, hingga akan terjadi dorongan di silinder pembebas ini. Nah, terjadi dorongan di silinder pembebas ini yang nantinya akan memberikan tekanan pada garpu pembebas ini. Nah, garpu pembebas bagaimana selanjutnya? Ketika garpu pembebasnya bergerak, maka bagian release bearing ataupun bearing pembebasnya atau lahar pembebasnya akan menekan bagian diafragma ini. Diafragma akan menarik bagian dekrup ini. Untuk apa? Ketika ditarik, untuk membebaskan himpitan antara dekrup, kanvas kopling, dengan flywheel ini ataupun roda gila ini. Nah, ini terjadi ketika kapan? Ini terjadi ketika kita mau memindahkan gigi kendaraannya, bukan gigi kita ya. Sorry, typo. Gigi kendaraannya ataupun percepatan kendaraannya. Untuk menyelaraskannya harus dibebaskan ini dulu. Putaran ke input shape di sini harus diperlambat dulu supaya bisa dilakukan pemindahan. Nah, dan ketika posisi ini, maka tidak ada putaran dari mesin ataupun tidak diteruskan putaran mesin menuju input shape ini. Karena perantara putaran itu dari flywheel ini diteruskan ke bagian kanvas kopling ini, dan kanvas kopling ini disatukan dengan bentuk poros bergerigi menuju input shape bagian sini. Ya, ketika posisi terbebas ini berarti putaran di flywheel ini tidak terhubung ke bagian kanvas kopling ini dan tidak ada putaran ke bagian input shape ini. Ini proses ataupun posisi pembebasan. Ya, pembebasan. Tapi ketika posisi melaju, maka posisinya seperti ini. Putaran flywheel diteruskan ke kanvas koplingnya. Dari kanvas kopling karena terhimpit posisinya, pergesekan dan akan terjadi putaran ya, gesekan yang sangat kecil sehingga hampir sama antara putaran flywheel dengan kanvas koplingnya. Kemudian kanvas kopling disatukan dengan gerigi dengan input shape-nya, maka putaran akan sampai ke bagian sini. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja di kopling kendaraan kita atau kopling mobil kita. Kalau koplingnya itu tipe konvensional seperti ini. Oke ya, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mau didiskusikan, boleh komentar ya di kolom komentar ya nanti. Oke ya, mungkin dicukupkan sekian untuk sharing saya dengan kopling di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.